Halo guys, balik lagi ke channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Gimana kabar portofolionya di awal tahun ini? Semoga menghijau sebagaimana IHSG ya guys. Pada hari ini IHSG ditutup menguat 1,27% ke level 6.665. Volume transaksinya tercatat sebesar 202 juta lot saham atau setara sekitar 9,6 triliun. Meskipun IHSG ditutup menguat, tapi di sini volume dan value transaksinya masih belum bergairah ya guys. Jadi tetap masih perlu dipantau lebih lanjut. Kita masuk ke sektoral. 8 dari 11 sektor ditutup menguat berdasarkan bobot. Sektor-sektor yang mendorong penguatan IHSG ada IDX Finance, IDX Basic, dan IDX Energi. Tapi jika dilihat dari presentase, yang mendorong IHSG ada IDX Teknologi dan IDX Finance. Sementara itu IDX Cyclical, IDX Health, dan IDX Industri ditutup merah. Kita masuk ke gainers and losers berdasarkan value. Gainersnya ada Arto, Adro, BBCA, BBRI, MDKA, Telkom, MTEK, Antam, ASII, BMRI, Unilever, Saratoga, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Untuk losers berdasarkan value ada Care, BBYB, BBS, ITMG, BRMS, Agro, PTBA, dan lain-lainnya yang juga bisa kalian lihat sendiri. Untuk yang ditutup stagnan berdasarkan value di sini ada NATO, CMMT, dan lain-lainnya yang bisa kalian juga lihat sendiri. Kita masuk ke transaksi asing berdasarkan data RTI di pasar reguler asing membukukan net buy sebesar 448,02 miliar. Untuk di keseluruhan market masih net buy juga 345,07 miliar. Kita fokus di pasar reguler, saham-saham yang banyak dibeli asing diantaranya ada Arto, Telkom, MTEK, BBRI, MDKA, BBCA, Antam, BMRI, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Untuk yang banyak dijual asing di sini ada ITMG, BBB, Care, PTBA, Adro, INTP, Buka, Real, INDF, dan lain-lainnya yang juga bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita masuk ke chart dari IHSG. IHSG hari ini ditutup menguat, penguatannya cukup tinggi. Namun di sini terlihat terbatas di area resisten di sekitar 6.665. Di sini penguatan hari ini sayang tidak didukung oleh kenaikan volume. Lalu ada asing di sini yang membukukan net buy. Untuk RSI sejauh ini mengarah ke atas dan dalam jangka pendeknya ini tren turunnya ini sudah dipatahkan. Lalu ada MACD yang di sini terlihat sudah melakukan golden cross dan sejauh ini oke karena histogram hijau lebih besar dibentuknya. Lalu bagaimana proyeksi untuk IHSG esok? Sejauh ini berhubung IHSG sudah terbatas pergerakannya di sekitar 6.665 ini, ada kemungkinan IHSG besok akan menguji kembali resisten di 6.665 ini. Apabila 6.665 ini masih menjadi tahanan kuat, kemungkinan IHSG akan berbalik dahulu di sekitar area 6.620 sekaligus menguji volume, apakah volume akan bertambah atau malah makin lesu. Kita masuk ke analisis saham-saham pilihan ya guys. Saham pilihan pertama hari ini dari IDX Finance, sektor perbankan ada Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan kode saham BBRI. BBRI ini termasuk ke dalam saham blue chip, market capnya saat ini sudah mencapai 627 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini BBRI ditutup menguat 70 poin atau 1,7% ke harga 4.180, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata pembeliannya. Untuk transaksinya juga di sini terlihat banyak yang membeli di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu ada asing yang kembali membukukan net buy setelah sebelumnya membukukan net sell pada saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari BBRI. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Secara keseluruhan saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Pada perdagangan hari ini BBRI ditutup menguat di harga 4.180. Namun sangat disayangkan penguatan hari ini masih belum didukung oleh kenaikan volume. Lalu di sini ada bandar yang kembali masuk ke dalam saham ini. Ada juga asing yang kembali mengakumulasi saham ini. Lalu di sini RSI mengarah ke atas, sejauh ini masih oke. Dan ada MACD yang juga telah melakukan golden cross. Sekilas mirip-mirip ya guys pergerakan harga saham BBRI ataupun indikatornya dengan pergerakan IHSG. Oke, kita lanjut ke trading plan untuk BBRI.
Berhubung belum didukung oleh kenaikan volume, ada baiknya kita menunggu saham ini sedikit melakukan pullback, atau dalam hal ini kita coba bisa cicil di harga 4180 ini. Target terdekat di 4280 dan level stop loss di 4110. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:1,43. Sebenarnya standar, akan tetapi apabila terjadi January effect, seharusnya IHSG masih akan terus menguat, begitupun dengan BBRI, dan tentu 4280 ini bisa tertembus. Kita buatkan target selanjutnya ya guys, yaitu di 4470. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:4,14 dengan asumsi terjadi January effect ya guys. Keuntungan bisa mencapai 6,94%. Disclaimer on. Saham selanjutnya yang akan kita analisis dari IDX non cyclical sektor poultry ada Java Comfit Indonesia Tbk dengan kode saham Java. Java ini sudah menjadi saham first liner, market capnya saat ini sudah mencapai 20,2 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini Java ditutup menguat 5 poin atau 0,29% ke harga 1725, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya masih sangat disayangkan ya guys, karena terjadi hajar kiri yang lebih kuat dibandingkan hajar kanan. Lalu di sini ada juga asing yang tercatat membukukan net sell pada saham ini meskipun jumlahnya sedikit. Oke, kita masuk ke chart dari Java. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Hari ini secara keseluruhan Java diakumulasi kembali dalam jumlah yang besar. Untuk chartnya sendiri di sini terlihat masih tertahan di sekitar area resisten di 1725 hingga 1740 ini. Untuk volume transaksi di sini terlihat mulai lesu jika dibandingkan dengan perdagangan di hari-hari sebelumnya. Lalu di sini bagusnya ada bandar yang masih terus mengakumulasi saham ini. Untuk asing di sini tercatat membukukan net sell sedikit. Kita lanjut ke RSI. Sejauh ini RSI masih mengarah ke atas dan sejauh ini masih bagus, tapi hati-hati karena dalam waktu dekat akan memasuki area overbought. Untuk MACD di sini masih mengarah ke atas, tapi juga hati-hati karena di sini terlihat histogram hijau lebih rendah dibentuknya. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan ternyata benar 1545 ini menjadi swing low atau level support pantulan untuk Java, dan sejauh ini Java masih merangkak naik ke atas. Ini coba kita sesuaikan ya guys Fibonacci retracement-nya. Nah, yang mengikuti channel ini selamat karena sudah berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan, sekitar 7,81% keuntungannya. Berhubung candlestick yang terbentuk sudah kembali masuk ke area Bollinger Band, jadi kemungkinan yang akan terjadi pada Java ini, pertama akan membreakout lebih lanjut Bollinger Band-nya, atau kedua cenderung sideways dan bahkan mencari batas bawah Bollinger Band-nya. Nah, dengan asumsi terjadi January effect, seharusnya batas atas Bollinger Band akan tertembus lebih lanjut oleh Java. Bagi yang sudah memiliki barang masih bisa hold saham ini, dan selanjutnya kita akan buatkan trading plan sekaligus menjadi trailing stop bagi yang sudah memiliki barang. Bagi yang belum memiliki barang bisa cicil beli di harganya saat ini di 1725. Target terdekat ada di Fibonacci retracement di 6180, yaitu di 1820. Dan level stop loss di 1650. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:1,27, standar ya guys. Potensi kerugian dan keuntungan hampir sama. Nah, perlu diperhatikan di sini target take profit terdekatnya ada di Fibonacci retracement 6180, di mana seharusnya jika memang Java ini masih bergerak dalam tren turun, resisten ini tidak akan ditembus. Tapi karena kita mengasumsikan terjadi January effect, maka target selanjutnya yang bisa ditentukan ada di sekitar 1890.
maka risk and reward ratio-nya adalah 1:2,22. Jadi jauh lebih menarik, potensi keuntungan bisa mencapai 9,57%. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis dari IDX Basic, sektor Diversified Metals and Minerals, khususnya nikel, yaitu aneka tambang TBK dengan kode saham ANTAM. ANTAM ini termasuk ke dalam saham blue chip. Market cap-nya saat ini sudah mencapai 56,2 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini ANTAM ditutup menguat cukup oke, 90 poin atau 4% ke harga 2.340, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya juga di sini terbilang cukup baik karena banyak yang menghajar kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu ada asing yang masih terus membukukan net buy dalam beberapa hari perdagangan. Oke, kita masuk ke chart dari ANTAM. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Secara keseluruhan saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Pada perdagangan hari ini ANTAM naik cukup oke, dan kenaikan hari ini terlihat masih terbatas di sekitar 2340, tapi bagusnya kenaikan hari ini didukung oleh kenaikan volume. Lalu di sini ada bandar yang kembali mengakumulasi saham ini, diikuti asing yang juga masuk kembali ke dalam saham ini. Untuk RSI sejauh ini masih oke dan sampai saat ini masih mengarah ke atas. Untuk MACD juga di sini terlihat kembali mengarah ke atas setelah sebelumnya histogram hijau lebih rendah dibentuknya. Jadi lebih baik. Sebelum kita masuk ke trading plan, ada baiknya kita cek terlebih dahulu pergerakan harga komoditasnya. Berdasarkan chart dari investing.com, di sini terlihat harga nikel naik ke harga sekitar 20.757 ini. Untuk candle hariannya kurang oke ya guys, karena tidak terlihat shadow-nya. Jadi coba kita cek candlestick untuk intraday-nya, dalam hal ini 1 jam. Nah, dari candlestick 1 jam di sini terlihat tren turunnya ini di breakout oleh pergerakan komoditas nikel ya guys, dan di sini harusnya breakaway gap. Jadi ada kemungkinan nikel masih akan terus naik, tapi ada juga kemungkinan di mana nikel akan menutup kembali terlebih dahulu gap yang dibuatnya ini. Tapi jika memang benar ini breakaway gap di dalam tren turunnya ini, seharusnya nikel masih ada potensi untuk naik lebih dulu sebelum melanjutkan koreksinya untuk menutup gap ini. Target terdekat diuji resistannya di sekitar 21.300-an ini. Oke, kita kembali ke pergerakan harga saham ANTAM. Berhubung harga komoditasnya sudah naik cukup oke, dan perlu diperhatikan di sini ya guys. Sekilas di sini terlihat membentuk swing low untuk pergerakan ANTAM ini. Dan bagusnya swing low yang terbentuk, candlestick yang terbentuk di hari ini melewati candlestick dari pembukaan yang dibuatnya per 28 Desember lalu. Jadi seharusnya masih sangat bagus untuk saham ini dan masih layak hold selama sentimen terkait electric vehicle masih belum selesai. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan selalu membreakout level stop loss yang kita tetapkan, tapi sekali lagi kita tekankan selama sentimen terkait electric vehicle masih belum habis ya, meskipun belum digaung-gaungkan lagi dalam beberapa bulan belakang ini, tapi selama belum habis seharusnya kita masih bisa hold untuk saham ini. Dan di sini perlu diperhatikan garis support atau resisten ini bisa menjadi alat bantu bagi investor atau trader sekalian untuk bisa menentukan apakah ke atas atau memang masih layak di hold untuk saham ini. Nah, di sini apabila kalian menerapkan galat 1-3 tick, seharusnya kalian masih belum cut loss saham ini dan masih menghold saham ini karena kembali ke area merah yang sudah ditetapkan. Lalu di sini ANTAM terlihat kembali ke daerah beli sesuai dengan analisis kedua yang pernah kita lakukan dulu di sekitar harga 2340. Jadi ada baiknya trading plan untuk analisis sebelumnya ini masih berlaku. Tapi di sini coba kita tentukan untuk level taking profitnya di 2600. Dengan asumsi terjadi January effect. Jadi untuk hari ini spesial kita bahas saham-saham yang berpotensi akan terjadi January effect.
Nah, perlu diperhatikan di sini target tertinggi di 2600 yang merupakan neckline yang selama 2 kali percobaannya ini masih belum tertembus. Apabila 2600 ini belum bisa tertembus, perlu diperhatikan resisten atau support yang ada di sini ya guys. Garis-garis resisten tersebut bisa menjadi alat bantu bagi rekan-rekan trader atau investor untuk menentukan kapan kalian akan melakukan take profit, ataupun level support yang ada di bawah ini untuk kapan melakukan cut loss. Disclaimer on ya guys.